Hari Minggu kemarin, Pak Kuku membagikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti kita bisa sharingkan bersama-sama, kita jawab, kita renungkan, kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan pada waktu hari Minggu. Yang hari Minggu nggak datang kan, Cum? Oh, Bu Artini nggak datang. Pak Joko datang ya? Iya, Pak. Oh, nggak datang juga. Ya, firman hari Minggu itu menceritakan kasih seperti Bapa. Allah mengasihi Ya, kita suami. sebagai seorang suami. Oh ya, ayah. Suami. Itu temanya, judulnya pada waktu hari Minggu ya. Saya bacakan secara cepat aja ya. Oke, saya bacakan secara cepat jadi biar nggak mengulang firman Tuhan pada hari Minggu itu. Ya, di pendahuluannya katakan kasih seorang suami kepada istrinya itu dibagi menjadi beberapa bagian, Bapak Ibu. 4 ya, Kak saya. Ada 8 bagian. 8. Ya, yang pertama adalah physical love, itu kasih yang melihat fisik pasangannya. Dan yang kedua adalah intellectual love, itu kasih yang melihat dari pemikirannya. Jadi tidak dilihat dari fisiknya, tetapi dari cara-cara Berpikir. berpikirnya. Terus yang ketiga adalah emotional love ya, betul ya? Emotional love. Itu kasih yang melihat dari hatinya. Terus yang keempat, ini yang kita bahas kemarin di hari Minggu, adalah spiritual love atau jiwanya, kasih yang dilihat dari jiwa seseorang itu. Terus yang kelima adalah relation love atau relasinya. Jadi kalau diajak ngobrol nyambung itu kasih yang dilihat dari itu, relasinya. Yang keenam adalah realistic love, kemanusiaannya. Yang ketujuh supportive love, panggilannya. Dan yang kedelapan theological apa bacanya gimana sih Bu? Theological love. Itu kasih yang melihat dari penciptanya, Tuhannya. Dan ayatnya terdapat di Efesus yang kelima, ayat yang ke-35. Saya bacakan ya Bapak Ibu. 25 ini Pak. 25 kan? Saya tadi baca 45. Oh, Enggak 35. Ya 35 tadi Om. 25 ya yang benar ya. Hurufnya soalnya agak ya. Efesus 5 ayat 25 ya, saya bacakan ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Allah menyatakan kasih yang sebenarnya sebagai gambaran suami kepada istrinya dalam konteks yang ideal. Inilah yang Tuhan mau ajarkan kepada kita sekalian. Kalau bicara soal hubungan suami istri ini, saya tergolong paling muda loh di sini. Jadi kayak kurang cocok gitu loh kalau mau ngobrol pernikahan gitu. Belajar pernikahan gitu loh. Saya masih Itu yang paling cocok. Aslinya kan masih membara. Oh gitu ya? Iya. Saya ingin belajar sama yang 22 tahun, Pak Koko yang hampir 25 tahun, ya Pak Koko, rahasianya itu loh apa kok bisa sampai lama gitu loh. Oh, yang paling banyak. Langsung ke pertanyaannya aja ya. Ya betul. Saya panjang tadi. Ya, ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa sebelum menjawab bisa memikirkan dulu jawabannya. Setelah itu bisa men-sharingkan bersama-sama ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, menurut Bapak Ibu sekalian, gambaran suami yang ideal itu seperti apa sih? Ayo ibu-ibu jawab. Kita tanya istri dulu ya. Istri dulu Pak. Iya, tanya istri. Menurut ibu-ibu atau kaum wanita, menurut kaum wanita gambaran suami yang ideal. Kata lain ideal itu apa sih Pak? Yang Sempurna. Yang Tanggung jawab. Nah, Bu Mary tanggung jawab. Ada
Ada lagi? Yang ada hidungnya, matanya. Kan ini yang rohani apa yang Realistik ini. Realistik. yang ada hidungnya, matanya. Semuanya yang terpikirkan dari ibu-ibu sekalian. Gak apa-apa, ini berarti jawabannya betul Iya, ya. iya. Yang betul lah. Iya. Sabar. Nah, Nanti urusannya. anaknya bilang sabar. Padahal belum Nanti punya. bertanggung jawab. Belum punya. Apa? Belum punya Nawi. Iya, kan kalau apa impian kan harapan kan juga Yang rohani, boleh. yang rohani ya. Ya, yang Tadi kan rohani. yang kurang rohani. Ya, Yang rohani, yang mengasihi. yang mengasihi. Cintai ya sama lah itu. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, Bu Duko. Bu Titi. Suami yang ideal itu seperti apa sih, Bu Titi? Jangan dalam tekanan loh, jangan dalam tekanan. Tenang aja, santai. Titi bilang ya sebelah saya ini. Baik, bukan ini. Baik. Ya, ini. Sebelah aja udah tekanan. Baik, bukan ini. Iya, pakai tangan ini. Entah lah, Bu. Masih ada jawab bisa. Apa Bu Titi? Ada? Cintai Tuhan, takut akan Tuhan itu tadi ya. Bu, saya juga. biasanya kalau mencintai Tuhan itu juga mencintai istri. Biasanya seperti itu. Saling terkait gitu. Bu Bani? Suami yang ideal itu seperti apa Bu Bani? Oh, sudah lupa. Mami noleh sini. Begitu ya. Penguasaan dirinya harus kuat ya Bu ya. Ya itu betul itu. Soalnya kalau marah-marah nanti pukul-pukul. Aduh, tambah-tambahin Natani. Kamu itu membuka itu aja. Tadi aku bilang yang 5% baik. Kan ini juga salaman-salaman. Salam biar nggak salah paham. Berarti ini ada suami yang ideal itu seperti apa? Ya, saling mengerti, bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Oh, iya. Saling itu berarti dua-duanya, Bu. Berarti yang mengerti gitu ya. Ya. Yang mengerti dan menerima kekurangan. Kemudian Bijaksana ya, karena orang yang baik itu juga bijaksana. Orang yang mengasihi Tuhan itu juga bijaksana. Jadi bisa menentukan mana yang baik dan tidak. Kata bagian yang mengasihi Tuhan belum tentu bijaksana. Bijaksana, apa yang tidak bijaksana, Pak? Pura-pura ya Kristen KTP. Ya, majelis barang belum tentu bijaksana. Bilangnya segini padahal lebih banyak. Orang tidak bijaksana ya. Kamu ngomongin aku, ah? mari kita tutup dalam kepala daripada Baru saya panjang. angka ini baru ini. Itu tidak jujur, bukan tidak bijaksana. Ya menurut saya nggak bijaksana, soalnya Pak Anies juga kadang-kadang sepertinya tuh. Oh, kebanyakan. Ini jadinya nih. Maksud saya itu gini loh, tidak bijaksananya itu harusnya tahu mana yang primer dan sekunder. Tapi kan dia tidak memprioritaskan yang prioritas dulu, kan nggak bijak. Tapi kadang Gak iso. Itu kan jawaban dulu. ini saya ngapain? Kesempatan tidak konsen sama. dari kesempatan ya. Para ibu. Tapi belum tentu di kelompok-kelompok lain kayak gini. Iya sih. Takut aja Bu Ani minta maaf ya, Bu Ani ya. Minta maaf ya, ini guyonannya kayak gini. Saya dengar Iya. Santai. Ini tambah panjang loh. Nanti Bu Ani yang mendoakan kita semuanya, Mas. Ada dua orang bilang buyar. Enggak kuat. Enggak. Masih ada 4 pertanyaan ini, Pak. Iya, iya. Baru satu nggak kuat, Bu. Iya. Banyak sekali pertanyaannya sih. Yang buat ini soalnya kita bilang banyak sekali pertanyaannya.
Itu dari ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya. Pak Suko, suami yang ideal itu seperti apa? Suami. Pertanyaannya suami. Melengkapi. Pak Gideon, terserah Disney. Suami yang ideal itu yang terserah istri. Manut ini berarti manut. Ini sungguh-sungguh Pak ya? Sawi-sawi takut istri. Suami yang dia itu takut sama Tuhan. Tapi biasanya jawaban pertama itu yang benar loh. Tadinya itu kan takut akan istri ya. Kan terserah istri. Balik. Belum duluan. Oh, Pak Joko mau jawab. Suami-suami takut istri kan belum Ikatan suami. Nggak usah nangis, mau main kita hijem balik. Pak Dennis kita selesai aja Mas. Ya, iya. Keliru tadi yang benar Pak Koko. Ya, harusnya Pak Koko ini. Kalau kayak gini kan kita nggak berani. Aku tak nanti aja. Pak Joko, suami yang ideal itu seperti apa Pak? Suami yang bertanggung jawab, seperti apa? Istri yang bertanggung jawab. Suami ideal itu menurut istri bagaimana, menurut suami sendiri seperti apa? Kalau dari saya, suami yang ideal itu suami yang berhikmat sama ya. Cari aman ya. Yang berhikmat tuh, kita harus berhikmat seperti selalu. Oke, kita tadi sudah Udah ya? kita tadi melengkapi. Pak Koko belum. Oh ya, Pak Koko belum. Iya. Suami yang ideal ya Iya Pak. adalah suami yang bekerja keras. Bapak bekerja keras. Mama kan bilang suami apa? Iya, bapak bekerja keras. Rasanya nggak di rumah sih, tapi ya Ya itu udah di rumah itu bekerja kan. Dia bekerja di luar, bukan bekerja di rumah. Pertanyaan kedua. Kedua pemecahan. Apa yang perlu dilakukan oleh suami untuk mengejar atau mengupayakan yang ideal tersebut? Jadi apa yang perlu diupayakan dari jawaban-jawaban ibu-ibu yang tadi itu? Dari bertanggung jawab, kayak itu tadi. Yang punya Tuhan berhikmat. Itu tadi apa? bukan. Yang punya mata. Yang punya mata, punya hidung, punya mulut. Plastik nih langsung. Ya, apa sih upaya-upaya untuk mengejar itu tadi jawaban dari yang menjadi ideal itu? Ibu-ibu aja yang jawab. Ya, ibu-ibu aja yang jawab. Kalau Bu Gideon, ya, apa yang perlu diupayakan? Kalau tidak sabar ya juga sulit. Zaman sabar. Tidak sampai yang Pertama loh. Ya, apa yang harus dilakukan dan diupayakan? penguasaan diri. Ya, Sabar. harus sabar ya. Sabar tahu toro, jangan sabar nanti loro. Pinter. Ya tak lagi di sini bujuku aku yang mau sabar-sabar. Loro, jangan sabar nanti loro. Tanya balik. Iya, asal gitu. Dinyalain aja kipasnya. Enggak. Itu atas. Kalau dari Bu Gideon tadi yang diupayakan harus melakukan tingkat kesabaran yang lebih lagi. Lebih sabar. Lebih sabar lagi. Bu Suko, Ayo.
untuk mengupayakan itu apa begitu? Takut akan Tuhan. Takut akan ya untuk supaya selalu apa ya dekat dengan Tuhan. Kalau tidak dekat dengan Tuhan kan kita tidak menjadi takut, ya kan? Jadi harus setia di dalam Tuhan. Dan kesetiaan itu kan banyak ya yang dilakukan, misalkan ya setia dalam beribadah, BPA lah ya, komunitas. ya setia dalam komunitas, terus ya setia berdoa. Wah, ya. Nah, berdoa kan terus kemudian merenungkan firman Tuhan kan itu toh. Ya, Itu kan menolong kita untuk kalau kita tidak mendekatkan diri kan kita pasti akan lost ya. Ya. Lost kita. Kapan kita tidak apa ya? Akhirnya kita melakukan hal-hal yang kurang benar dan Tuhan. Jadi antisipasi dirinya untuk tetap dekat. Ya, terima kasih Bu Suko. Membaca firman yang setia dalam Setia dalam segala hal. setia dalam segala hal. Itu tadi Harus setia yang perlu diupayakan. Rekam kan? Itu Natania yang rekam itu bukti otentik nanti. Bajel. Apa yang harus dikejar? Ya, apa yang harus Apa yang dilakukan? apa yang dilakukan, apa yang diupayakan, Harus melakukan yang terbaik. melakukan yang terbaik. Praktisnya seperti apa Bu? Melakukan yang terbaik itu? Hal praktisnya. Hal praktis. Apa ya? Yang terbaik ya. Kalau misalkan saya masak, ya masak yang terbaik. Oh, ya. Oh, berarti kalau misalkan mau kasih hadiah, kasih yang terbaik. Lah kok dia nggak jauh Pak kalau dia. Lepas lagi. Ya. Melakukan semua hal yang terbaik pokoknya itu ya. Dia yang terbaik. Nggak boleh yang nggak baik. Bukan nggak boleh ya, maksudnya ya Diupayakan. upayakan yang Yang terbaik. Oke. untuk keluarga, untuk ya pasangan. Bu Titi tadi Jadi Pada udah dengar. karena dari kata-kata kan anu toh. mencintai Tuhan tadi ya. Suami yang ideal itu mencintai Tuhan. Mencintai kan mencintai saya katanya begitu tadi. Oh ya, mencintai Iya, itu. Mencintai Apa harus merayu setiap hari, membacakan puisi setiap Ah, hari, itu. atau bagaimana gitu? Apa sih mana tahu mampir ini ya toko bunga di Mawar. Mawar, sama pokoknya ditanam di rumah. Ya tiap pulang dikasih oleh-oleh. Kecap. Setia sama Tuhan pasti. Tanggung jawab Oh iya. sama keluarga, sama dirinya kak, pokoknya semuanya, sama kerjaan juga. Karena otomatis secara tidak langsung kan sama keluarga juga dia juga akan tanggung jawab. Ya. Pak Joko, tanggung jawab Pak Joko ya. Oke. Siap, lihat apa yang harus Bijaksana. bijaksana, bijaksini. Ya cukup kan? Ya boleh ya. Harus mau belajar dan bisa menguasai karena pertamanya menguasai itu susah. Tapi keluarga
dibongkar Iya, saya saya capek memperhatikan itu gitu loh. Itu sih Pak. Ya, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Pak lihat tidak. Salaman sih jadi aman, Pak. Nah, aman Pak. Ya, Bapak nggak usah ya. Nggak usah. Untuk suami ini. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Apa yang bisa dilakukan oleh istri atau anak? Berarti ini tadi belum. Ya, yang perlu diupayakan berarti. Maaf ya, Pak. Dari jawaban berarti tadi apa? Melengkapi, melengkapi. yang Ya, melengkapi. melengkapi kekurangan dan saling bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oh. Upayakan apa? Yang harus diupayakan apa? Misalnya komunikasi, ngobrol lebih lagi atau gimana gitu Pak. Ya kita itu ya harus ada kepedulian satu dengan yang lainnya, ada kepedulian, saling menolong. Nggak keras kepala juga tidak tadi. Ya paling enggak itu ya walaupun 50%, 20% harus nyantol ke firman Tuhan. Oke, pertanyaan ketiga ya Bapak Ibu. Apa yang bisa dilakukan oleh istri atau anak-anak untuk dapat membantu suami mengupayakan hal-hal tersebut? Kita tanya istri lagi dan anak. Yang dilakukan oleh istri, Ya. yang dilakukan oleh istri. Ya. Ya itu ya, mengingatkan malam ini. Ya betul. Ingatkan aja Bu, malam ini ya. Dia juga harus. Ingat nggak waktu malam ini? Nanti kamu ingatannya waktu di tempatnya 2 tim ingat ya. Apa ya? Itu jasmani. Ya, selain mengingatkan apa Ibu? Mendoakan. Mendoakan. Luar biasa loh Nathan. Doakan gitu. Kalau saya biasanya ya langsung mengajak dia. Oh, action langsung action ya Bu. Saya biasanya Pak Suka ya. 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 Tapi dia ada ekspresinya biasanya yang Pak Suka ya. Biasanya tuh gini, ya karena waktu itu apa? Waktunya mepet ya, waktunya mepet untuk berdoa bersama itu kadang-kadang kan biasanya kan kita sendiri-sendiri ya. Nah, yang lebih tertib, memang saya berusaha untuk tertib ya, untuk lakukan ya doa pagi, saat teduh. Nah, itu kami berusaha untuk bangun itu jam 3 ya sekarang kita bangun jam 3. Terus nanti setengah ya kita malas-malasan, kemudian jam setengah 4 kita sudah nandun air, ya nandun air kan. Pak Supaya kerjanya nandun air. Kalau sudah nandun air, saya tunggu supaya kami itu bisa berdoa bersama, bisa baca firman. Ya. Tapi kadang-kadang baca firmannya itu ya kami sendiri-sendiri. Ya kadang aja kita bisa bersama. Nah, itu kalau tidak dilakukan bersama, itu dia akhirnya ya kita tidak setia kan. Tidak setia, jadi langsung berangkat ke pasar, terus pulang, terus berangkat kerja, ya itu rutinnya. Jadi hubungan dengan Tuhan itu akhirnya kan ya kadang ya sedikit sekali. Ya, memang saya perhatikan supaya kalau tidak diajak itu nanti kan untuk target supaya takut dengan Tuhan itu kan menjadi berkurang. Jadi saya berusaha malam pun juga Pak Suko kita doa, ayo Pak Suko kita saya langsung ajak Supaya lebih aktif ya. iya gitu. Jadi ya memang karena dia kan sering capek, terus langsung kalau capek tidur, nah itu loh. Jadi makanya kan saya harus mengajak supaya dia tidak ini. Nah itu Aku tangan. yang saya lakukan, dan itu ya memang saya rutinkan supaya Pak Suko pun juga nantinya enggak terus 12 ya ini ya, supaya ada hal-hal yang dilakukan bersama Tuhan juga, tidak
kadang kurang berdebat juga dia langsung nah ini kembali dengan ini kurang beres. Saya sering gitu. Nah, supaya beres itu gimana gitu loh, kadang-kadang dia waktunya itu nggak cukup untuk lakukan itu, terus sudah kerja ini makanya saya terus oh ini terus apa dia harus menyediakan waktu itu ya itu caranya itu jam 3 saya harus terbangun tiba bangun jam 3:30 terus pokoknya harus saya tepuk-tepuk ini supaya dia tidak langsung stop lagi Harusnya nggak ditepuk-tepuk, Bu. Bu Suko nyanyi puji-pujian. Nah, tepuk-tepuk supaya dia itu supaya dia nggak keluar gitu loh, makanya itu nggak keluar. Malam pun juga begitu. Yuk, ngoprak. Ya. Ya, Pak sudah ya. Nah, kan tadi dia kan saling melengkapi kan. Iya. Makanya kalau gitu. Betul. Ya, tadi ada 3 jawaban yang super sekali ya. Saat mengingatkan, terus berdoa, terus langsung mengajak, langsung action ya. Ada lagi? Ya. Satu paket. Ya. Mengkomunikasikan dengan baik. Mengomunikasikan dengan baik. Komunikasi itu sangat penting ya. Kalau komunikasi itu terlambat dilakukan atau jarang dilakukan, kesalahpahaman yang muncul biasanya seperti Bu Didian ada jawaban? Sama Pak. Oh, ya. Penguasaan diri kan. Iya, kembali lagi ke penguasaan diri. Ini loh, titik loh. Titik. Pertanyaan yang kedua Bu. Buat belum buat. Luar ada. Saya ya menasehati. Menasehati. Ya, sering kali saya menasehati. Nanti kalau ke gereja nggak boleh ngantuk, dengarkan firman Tuhan. Kalau nanti ngantuk, dilihat dari depan nanti tidur kok di gereja. Ya, sering kali tak kalau di gereja gitu kalau nganu apa jauh gitu tak gini. Nanti kalau tidur tak jirit. Sering kali di gereja gitu. Menasehati. Iya gitu. Gitu. Sama Bu, seperti saya. Cewek ya Bu. Kok kalian jangan ini. Pertanyaannya Bu Gideon bisa duit Pak Gideon. Kan susah. Wah. Kalau Pak Firman ada gitu. Pokoknya saya mau berangkat ke gereja di Pak, pokoknya waktu firman jangan nunduk lihat ke depan, jangan nunduk. Kalau nggak gitu nanti langsung waduh sapi Pak. Itu menikmati hadirat Tuhan itu ya. Dalam roh. Iya. Nikmati hadirat Tuhan. Ya, itu tadi ya banyak ya jawaban dari kita ya. Jadi apa tadi pertama mengingatkan, mendoakan, mengajak, menasehati, terus Penguasaan diri. mengingatkan juga. Pertanyaan keempat, apa halangan yang dapat menghambat suami mengupayakan yang ideal tersebut? Apa halangan yang dapat menghambat suami Istri marah-marah. mengupayakan yang ideal tersebut? Tapi cerewet itu hal baik kan nggak apa-apa. Saya diprotes sama Pak. Kenapa Pak? Namanya Joko Nopo, dia tidur di gereja, kesel. Tadi saya mau bilang, Pak Suko pagi sudah di sekolah, istirahat. Malam suruh apa? Makan. Suruh doa, wagi suruh itu. Enggak Pak. Bu Suko enak, masih iso istirahat ronjor-ronjor. Pak Suko, Tidak, itu suami. ya kok tidak bisa? Suami.
Pak Suko itu kalau di gereja, jarmai kesel. Ini gereja itu. Gereja yombong. Tapi kena sekolahan. Itu tanda damai sejahtera. Itu menikmati hadirat Tuhanmu. Itu tandanya di gereja itu ayem. Ayo. Itu tandanya Oke, orang khotbahnya Indonesia. suaranya enak. Ya kok Pak, akhirnya kita membiasakan diri bangun itu segitu. Makanya jam 9, setengah 9 itu kami harus tidur. Pandai dong, Andre, kalau itu berarti Pak Suko itu rendah hati. kalau Kan sudah itu kan ngomongnya kan diingetin, mengingatkan segala macam kan. Iya. Ya, apa yang menghambat itu kan berarti kan Ini kesombongan kan. juga pertanyaan nomor 4 Nah, ini. iya, kan nomor apa tadi? Nomor 4. Apa? Pertanyaannya apa halangan yang dapat Lah ya, sombong tadi, nggak mau diingatkan kan berarti kan sombong kan. Gitu lah. Yang menghalangi itu keras kepala, kesombongan, itu tuh menghalangi hal-hal yang ideal itu tercapai. Tuh, aku sih kayak pertanyaan lu, Andre. Ah, iya. Yang menghalangi istri apa suami? Yang tadi dimaksudkan tadi loh, yang menghambat apa? Kamu ingatkan aku tuh aku nggak terima. Apa aku jadi sesuai dengan itu kan enggak? Ya, langsung ke pertanyaan kelima ya. Jadi Pertanyaan kelima ini yang terakhir ini, yang terakhir. Apa Untuk gak ada omongan. apa dampaknya apabila yang ideal tersebut dapat diwujudkan? Nah, ini kesimpulan kita semua. Keluarga bahagia. wah, Itu, itu tujuan kita semuanya itu ya Pak ya. Apa dampaknya, Bapak Ibu? Ini kita semua menjawab berarti. Ada damai. Ya baik-baik. komunikasi kita enak. Komunikasi enak. Keluarga adalah surgaku. Kenapa, Bu? Keluarga apa adalah surga. Aku adalah juga Pak Suko. Nggak ada suaranya dari tadi. Pak Suko udah sekak terus itu nih nggak ada suara. Skakmet. Vibe-nya di rumah itu jadi positif. Vibe. Ya. Oh Vibe-nya ini positif. Pak Kuku, suasana di rumah itu jadi positif, jadi enak satu dengan yang lain. Kemudian apa dampaknya? Maknya ya. Ini kan sekarang ngomongin suami ya kan. Ya. Di depan ngomongin istri. Wah, sih. Udah mulai rahasia semua. Oh, Oh, nah iya ya. Oh iya ya. Sudah. Tapi pertanyaan-pertanyaan kan nggak ada kaitannya itu. Oh, ada. ini kalau wanita kemana semua ini? Kita lihat temanya dulu ya. Ada lagi Bapak Ibu dampaknya? Pak Joko. Ada damai sejahtera di dalam. Oh, ada damai sejahtera. Bu Bani. Ya, jika kita dan rumah tangganya mungkin bisa langgeng. Rumah tangganya. Bu Mary? Saya juga punya suami. Juga suami. Nah, maksudnya kalau apa hal-hal yang tadi itu terwujud yang bijaksana tadi, yang penguasaan diri terjadi, terus Damai sejahtera. kesabaran. Buka cita damai sejahtera, hati gembira. Oh, ada di dalam rumah ya. Iya. Andre. Kalau saya sih sependapat dengan Pak Koko, suasana rumah itu semakin enak. Kalau kita komunikasi, kalau kita ngobrol, kalau kita mau melakukan hal-hal apapun, kalau semuanya itu terbuka enak kita. Enak. Kayak plong gitu loh, wis. Kita itu kerja malah pingin buru-buru pulang. Merasakan masakan istri. Nah, Asik. itu. Yang tadi ya Bu Mary, yang masak yang terbaik tadi ya. Pernah nggak pernah masak? Jadi kayak kita itu merindukan suasana rumah terus. Yang minta apa Pak Bu? Itu sih. Ada lagi yang lain? Enggak. Tadi dia nggak belum loh. Oh ya, Pak Tiga. Bisa. Oh, dia bisa Apa kan? Baik. Bu Artini? Ya, mengalami kebahagiaan rumah tangga. Mengalami kebahagiaan rumah tangga.
jawabannya nggak ada yang salah semua. 100 semua. Jadi meskipun kita di dalam suasana bercanda ya, tetapi kita sedikit banyak mau belajar tentang apa yang kita sharingkan malam hari ini, bahwa tidak ada keluarga yang ideal, tapi kita bisa mengupayakan keluarga yang ideal. Iya. Kalau kita bisa mengupayakan keluarga yang ideal itu, kita bisa mewujudkan tadi itu, ada damai sejahtera di rumah, ada sukacita, suasana rumah menjadi lebih baik, Menjadi keluarga bahagia. menjadi keluarga bahagia juga. Nanti Pak Koko kesimpulan di akhir. Terima kasih Tuhan memberkati kita. Terima kasih ya Pak Andre. Bapak Ibu kalau memperhatikan sharing kita gitu ya malam hari ini, itu sebenarnya untuk mewujudkan itu kan tidak bisa satu pihak ya. Jadi misalkan tuntutan itu hanya kepada suami misalkan seperti itu ya. Suami harusnya begini misalkan seperti itu. Tidak bisa karena oke, suami dituntut begini misalkan seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu tadi mendengar itu kan ada bagiannya istri juga seperti itu. Ada bagiannya istri untuk Mengingatkan. Kita ngomongin firman Tuhan kan menolong seperti itu. Menolong semua proses itu berjalan. Saya ingat kalau misalkan di konteksnya WB ya, Bapak Ibu ya, wanita bijak itu juga seperti itu. Dulu pada waktu kami ikut yang terakhir itu diingatkan. Tidak bisa tuh terus kemudian pulang dari acara ini lalu kemudian suami kemudian mengatakan, lu mana olehmu ikuti acara WB. Lah kok doain, nggak bisa karena itu adalah proses dan itu perlu bantuan dari suami. Untuk menjadi wanita bijak itu perlu bantuan suami. Untuk menjadi pria yang ideal pun itu perlu bantuan Istri. Nggak bisa terus kemudian satu itu berdiri sendiri menuntut ini menuntut itu nggak bisa. Nah dalam konteks keluarga sebenarnya inilah yang seharusnya terjadi. Satu, kita menuntut pasangan betul. Yang kedua, kita juga harus menuntut diri kita sendiri begitu. Jadi tidak bisa kita hanya menuntut pasangan begini misalnya seperti itu. Tapi kita sendiri harus menuntut diri kita. Ya pasti pernahnya aku misalnya itu. Kalau dalam bahasa Jerman ya Bapak Ibu. Pernahnya aku tadi istri seperti apa sih seharusnya begitu. Pernahnya aku tadi suami ini kayak gimana seharusnya kan seperti itu. Jadi kalau dua-duanya ini dalam konteks pernahnya gitu ya. Seharusnya seperti ini, maka dua-duanya itu pasti akan menikmati apa ya, suasana yang baik tadi di rumah begitu. Bukan berarti nggak ada masalah, pasti ada masalah. Tadi Bu Suko juga bilang pasti ada masalah di rumah, tapi paling tidak responnya kita itu jadinya berbeda begitu. Waktu ada masalah itu kita nggak akan misalkan muntap lah lalu kemudian sampai seperti apa gitu, responnya akan berbeda. Kenapa? Karena kita juga menuntut diri kita gitu. Selain kita menuntut pasangan, kita menuntut diri kita. Nah malam hari ini memang titik tekannya lebih banyak kepada suamilah yang dituntut gitu. Kira-kira titik tekannya lebih pada itu. Tapi dalam diskusi ini kita pun, sharing kita ini pun tidak menghilangkan ada perannya si istri juga untuk mendukung suami mengupayakan yang baik tadi begitu. Nah berharap ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya. Ulang berharap tidak ada terus kemudian kontok-kontokan Pak Andri sama Bu Dian aman ya. Pak Gideon sama Bu Gideon aman ya. Di sini loh ya. Enggak. Pak Suko, Bu Suko aman ya. Aman Pak Joko, Bu Titi enak. Aman loh, kalau copot aman loh ya. Jadi memang sengaja hari ini tanpa bermaksud apa-apa ya buat ini ya. Kita juga nggak tahu pergumulannya buat ini seperti apa gitu ya. Tapi memang ini kaitannya sama firman Tuhan yang hari Minggu kemarin. Jadi memang harapannya memang kita dalam keluarga kita masing-masing, karena ini juga KPK ya, kelompok kesejahteraan keluarga, harapannya memang kita bisa saling bekerja sama begitu. Suami menuntut dirinya sebaik mungkin, istri juga menuntut dirinya sebaik mungkin, dan dua-duanya saling menuntut begitu. Kemudian saling menolong satu sama lain sehingga akhirnya yang baik itu tadi bisa tercapai. Kira-kira begitu. Ya kalau misalkan menanggapi yang buat ini rasakan, yang mungkin buat ini sedang alami, ya mungkin nanti ada, saya nggak tahu bagaimana arahnya ke depan begitu ya.